Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Vale Indonesia Tbk. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu profil PT Vale Indonesia Tbk. PT Vale mempunyai sejarah yang membanggakan di Indonesia, diawali dengan eksplorasi di wilayah Sulawesi bagian timur pada tahun 1920-an. Kegiatan eksplorasi, kajian, dan pengembangan tersebut terus dilanjutkan pada periode kemerdekaan dan selama masa kepemimpinan Presiden Soekarno. PT Vale yang saat itu bernama PT International Nickel Indonesia didirikan pada tanggal 25 Juli 1968. Kemudian di tahun tersebut, PT Vale dan pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya atau KK yang merupakan lisensi dari pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan, dan pengelolaan biji nikel. Sejak saat itu, PT Vale mempunyai pembangunan smelter Sorowoko, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, memulai perjanjian perubahan dan perpanjangan yang ditandatangani pada bulan Januari 1996. KK tersebut telah diubah dan diperpanjang masa berlakunya hingga 28 Desember 2025. Pada bulan Oktober 2014, PT Vale dan pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan setelah renegosiasi KK dan berubahnya beberapa ketentuan di dalamnya, termasuk pelepasan areal KK menjadi seluas hampir 118.434 hektar. Ini berarti luas areal KK yang berkurang hingga 1,8% dari luas awal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada saat penandatanganan KK tahun 1968, seluas 6,6 juta hektar di bagian timur dan tenggara Sulawesi akibat serangkaian pelepasan ke areal KK. Di Indonesia sendiri, Vale memproduksi nikel dan matte yang merupakan produk antar biji lateratik pada fasilitas penambangan dan pengolahan terpadu di dekat Sorowoko, Sulawesi. Memang sejak didirikan pada Juli 1968, Vale beroperasi di bawah perjanjian kontrak karya dengan pemerintah Indonesia dan mengeksplorasi, menambah, mengolah, dan memproduksi nikel. Nah, kawan-kawan, kita bisa lihat di sini titik-titik wilayah konsesi. Ada Sorowoko, yaitu di Sulawesi Selatan, kemudian ada Bahodopi di Sulawesi Tengah, ada Suasua, dan juga Pomala di Sulawesi Tenggara. Nah, pemilik PT Vale Indonesia Tbk. Pemegang saham utama perseroan adalah VCL yang dimiliki sepenuhnya oleh Vale SA yang berkedudukan di Brazil. Modal perusahaan Vale SA per 31 Desember 2020 terdiri dari sekitar 5 miliar saham biasa dan 12 saham emas yang dimiliki pemerintah Brazil. Kedua belah saham emas tersebut berhak atas veto terhadap beberapa hal seperti perubahan nama, lokasi kantor pusat, dan tujuan perusahaan terkait aktivitas tambang. Dengan demikian, Vale SA menjadi pemegang saham pengendali atas perseroan karena melakukan pengendalian langsung maupun tidak langsung. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat struktur pengembangan saham utama. Struktur pemegang saham utama di sini ada Vale SA, kemudian ada Vale Canada Limited, kemudian ada Vale Japan Limited, dan juga PT Vale Indonesia Tbk. Nah, di sebelahnya juga terdapat tabel yang menunjukkan nama pemegang saham dan juga presentasinya. Untuk yang pertama, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih, yaitu ada Vale Canada Limited sebesar 43,79%, kemudian Sumitomo Metal Mining sebesar 15,3%, ada PT Indonesia Asahan Aluminium sebesar 20%. Selanjutnya ada pemegang saham yang
terafiliasi atau berelasi. Di sini ada Vale Japan Limited sebesar 0,55%, ada Sumitomo Corporation sebesar 0,14%. Selanjutnya ada anggota dewan, komisaris dan direksi yang memiliki saham. Di sini ada anggota dewan, komisaris sebesar 0%, ada anggota direksi sebesar 0%. Kemudian kelompok pemegang saham yang memiliki kurang dari 5%, yaitu ada publik sebesar 20,49%. Teman-teman, selanjutnya kita masuk ke letak perusahaan dan harga saham perdana. Nah, di sini kita dapat melihat kantor pusatnya itu terdapat di Jakarta, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian kantor perwakilannya ada di Makassar, Sulawesi Selatan, dan di Sorowako, Sulawesi Selatan. Nah, pada tahun 1990, Inco memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Inco IPO. Karena masyarakat sebanyak 49.681.694 dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 9.800 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei 1990. Nah, ini kita bisa melihat sejarah pencatatan saham tersebut. Jenis pencatatan dan juga tanggal pencatatannya. Di sini ada jumlah sahamnya. Nah, saham perdana itu dicatat pada tanggal 16 Mei 1990. Pencatatan saham pendiri yaitu 31 Januari 2001. Kemudian pencatatan saham itu ada tanggal 3 Agustus 2004 dan pencatatan saham selanjutnya yaitu ada di tanggal 15 Januari 2008. Nah, harga saham sekarang PT Vale Indonesia Tbk. Yang saya cari di tanggal 9 Mei 2021 terdapat 5.100 harga saham untuk tanggal 9 Mei 2021 ini. Nah, teman-teman bisa melihat nih grafik tersebut. Oke, kita lanjut. Data Inco 5 bulan terakhir. Nah, harga saham Inco pada 5 bulan terakhir mengalami ketidakstabilan. Di tanggal Mei 2021, perubahannya sebesar 10,63%. Untuk April 2021, sebesar 5,25%. Untuk Maret 2021, sebesar minus 27,90%. Februari 2021, perubahannya sebesar 10,45%. Kita masuk ke untuk analisa saham untuk investasi. Total volume nikel dalam MET yang diproduksi tahun 2020 mencapai 72.237 ton, bertambah 1.212 ton atau 2% dibanding tahun 2019. Nah, fasilitas pengelolaan yang dimiliki perseroan memproses 75.000 ton nikel dalam MET per tahun dengan berbagai inisiatif pengembangan pada pabrik. Pengelolaan perseroan menargetkan untuk mendapatkan kapasitas produksi 80.000 ton nikel dalam MET untuk merealisasikan target 90.000 ton nikel. Perseroan berencana mengembangkan 1
lini produksi ferronikel dengan kapasitas 10.000 ton nikel dalam ferronikel. Nah, PT Vale Indonesia Tbk melaporkan telah memproduksi 15.158 metric ton atau MT nikel dalam MET pada triwulan pertama tahun 2021. Realisasi ini menurun masing-masing 8% dari 14% jika dibandingkan dengan produksi pada kuartal keempat 2020 dan kuartal pertama 2020. Adapun produksi pada kuartal keempat mencapai 16.445 MT. Sementara produksi pada kuartal pertama mencapai 17.614 MT. Nah, perkiraan harga jual nikel yang lebih baik tahun ini di tahun 2001 ini ditambah volume produksi yang cenderung stabil mendorong BRI Dana Reksa Reguler merevisi naik target harga saham Inco dari 6.000 menjadi 6.800 dengan rekomendasi dipertahankan beli. Revisi naik tersebut juga mempertimbangkan peningkatan raihan kinerja keuangan perseroan tahun lalu sesuai data 2021 yang mengalami peningkatan, jadi layak untuk kita nih berinvestasi di PT Vale Indonesia Tbk yang dapat menguntungkan kita ke depannya kelak. Oke, teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangannya, entah itu dari pengucapannya yang tidak jelas, ada salah penyebutan kata, dan juga bacaan yang tidak terlalu tampak di PowerPoint-nya. Nah, semua kekurangan itu dari saya sendiri. Sekian untuk presentasinya. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon saran dan komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.